Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Bu Lika, mata pelajaran matematika SMK Kesehatan Terpadu. Untuk kelas 10 semester 2 bab 2 pertemuan kedua untuk semua jurusan. Bab yang akan dibahas tetap yaitu tentang trigonometri. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dan rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kalian perhatikan ya, di sini kuadran 1 itu sudutnya mulai 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan di kuadran kedua sudutnya mulai 91 derajat sampai dengan 180 derajat. Sedangkan di kuadran ketiga yaitu 181 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan di kuadran keempat 271 derajat sampai 359 derajat ya. Tabel trigonometri pada pertemuan sebelumnya hanya memuat sudut-sudut di kuadran 1. Oleh karena itu, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut lebih dari 90 derajat dapat ditentukan dengan mengubah sudut tersebut ke kuadran 1. Ini ya, perbandingan trigonometri berbagai kuadran. Yang A, pada kuadran 1 antara 0 derajat sampai dengan X ya. Batasnya sampai ya berarti 0 derajat lebih kecil, alfa sudutnya lebih kecil 90 derajat, di mana X positif dan Y positif. Dengan demikian sin alfa, cos alfa dan tangen alfa bernilai positif semua. Pada kuadran yang kedua yaitu batasnya sudutnya 90 derajat lebih kecil, sudut alfa lebih kecil 180 derajat, di mana X negatif dan Y positif. Dengan demikian sin alfa bernilai positif sedangkan cos alfa dan tangen alfa bernilai negatif. Hanya sin alfa dan kosekan alfa yang positif ya. Sedangkan yang ketiga atau C, pada kuadran ketiga batas sudutnya 180 derajat lebih kecil alfa lebih kecil 270 derajat, di mana X negatif dan Y negatif. Dengan demikian tangen alfa bernilai positif sedangkan sin alfa dan cos alfa bernilai negatif. Hanya tangen alfa dan kotangen alfa yang positif. Sedangkan yang D, pada kuadran yang keempat batas sudutnya 270 derajat lebih kecil sudut alfa lebih kecil 360 derajat. Dengan demikian cos alfa bernilai positif sedangkan sin alfa dan tangen alfa bernilai negatif. Jadi hanya cos alfa dan sekan alfa yang positif. Sekarang kita menginjak ke dalam rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Koordinat kartesius terbagi atas 4 bagian yang disebut kuadran, yaitu kuadran 1 sudutnya, batas sudutnya 0 derajat lebih kecil sudut alfa lebih kecil 90 derajat. Kuadran 2, yang kedua ya, kuadran 2 batas sudutnya 90 derajat lebih kecil sudut alfa lebih kecil 180 derajat. Yang ketiga atau kuadran ketiga batas sudutnya 180 derajat lebih kecil alfa lebih kecil 270 derajat. Sedangkan yang keempat, kuadran yang keempat ya, batas sudutnya 270 derajat lebih kecil sudut alfa lebih kecil 360 derajat. Jika terdapat sudut-sudut yang berelasi dengan alfa atau sudut alfa antara lain 90 derajat dikurangi alfa, 180 derajat dikurangi alfa, 180 derajat ditambah alfa atau sudut alfa ya, dan 360 derajat dikurangi sudut alfa. Perhatikan koordinat kartesius di sini. Kalian tadi sudah dijelaskan dari awal bentuk kuadrannya, sudah tahu ya. Jadi kalau di kuadran 1 itu 90 derajat dikurangi alfa.
Kalau di kuadran 2 180 derajat dikurangi alfa. Alfa adalah sudut yang diketahui ya. Di kuadran ketiga yaitu 180 derajat ditambah sudut alfa. Di kuadran keempat 360 derajat dikurangi sudut alfa. Nomor 1 ya, kita tetap dalam rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Rumus perbandingan trigonometri di kuadran 1. Jadi sin 90 derajat dikurangi alfa itu hasilnya cos alfa. Sedangkan cos 90 derajat dikurangi alfa hasilnya sin alfa gitu ya. Tangen 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Sedangkan kosekan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sekan alfa. Sekan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kosekan alfa. Kotangen 90 derajat dikurangi alfa sama dengan tangen alfa. Jadi di sini semuanya positif. Perhatikan gambar grafik atau koordinat kartesiusnya di situ ya. Ada sumbu X dan sumbu Y, ada titik X, titik P yang terdiri dari XY, di mana sisi miringnya adalah R. Di situ antara sumbu X dengan sisi miring itu adalah sudut alfa. Begitu ya anak-anak. Sekarang untuk yang kedua, rumus perbandingan trigonometri di kuadran yang kedua. Sin 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Sedangkan cos 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min cos alfa. Dan tangen 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min tangen alfa. Kosekan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan kosekan alfa. Sekan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min sekan alfa. Sedangkan kotangen 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min kotangen alfa. Jadi di sini sin dan kosekan yang positif ya. Perhatikan gambar diagram kartesiusnya. Di situ titik P terletak di kuadran yang kedua. Jadi sisi miringnya R, di mana sudut itu arahnya dari kanan ke kiri ya anak-anak. Jadi sudut alfanya yang di luar itu. Jadi mulai 0 sama dengan R itu sudut alfanya. Makanya 180 kan batasnya di kuadran kedua itu kan 180 ya. Makanya 180 min alfa. Seperti itu ya anak-anak ya. 3 yaitu rumus perbandingan trigonometri di kuadran yang ketiga. Perhatikan ya, sin 180 plus alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa. Tangen 180 ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Kosekan 180 derajat plus alfa sama dengan min kosekan alfa. Sekan 180 derajat plus alfa sama dengan min sekan alfa. Kotangen 180 derajat plus alfa sama dengan kotangen alfa. Jadi yang positif di sini tangen dan kotangen ya positif. Perhatikan gambar diagram kartesiusnya. Kalian perhatikan dia titik P terletak di kuadran yang ketiga, di mana R-nya perhatikan sisi miring itu adalah R dan sudutnya mulai dari 0 ke arah kiri. Jadi alfanya itu ya, alfa, sudut alfa yang diketahui itu pada gambar. Begitu ya anak-anak. Jadi kalian harus menghafalkan rumus-rumus itu tadi. Yang keempat, rumus perbandingan trigonometri di kuadran yang keempat. Sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tangen 360 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Kosekan 360 derajat min alfa sama dengan min kosekan alfa. Sekan 360 derajat min alfa sama dengan sekan alfa.
kotangen 360 derajat min alfa sama dengan min kotangen alfa. Jadi cos dan sekan yang positif di kuadran yang keempat ya. Perhatikan gambar diagram kartesius, di situ titik P terletak di kuadran yang keempat ya. Jadi arah sudutnya dari 0 sampai menuju ke R itu ya. Jadi kalau kita menghitung sudut dalam diagram kartesius bukan dari kiri ke kanan, melainkan dari kanan ke kiri. Di situ batasnya kan 360 derajat, makanya 360 derajat dikurangi kalau di kuadran yang keempat. Jadi kalian harus hafal mulai dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 supaya kalian bisa mengerjakan latihan soal nanti. Seperti biasa kita belajar melalui contoh. Di situ ada soal pada gambar diagram kartesius, titik Q terletak di kuadran yang ketiga ya. Jadi di situ diketahui X-nya adalah min 12 dan Y-nya adalah min 5 ya. Titik Q pada gambar di atas mempunyai koordinat min 12, 5. Di sini hitunglah R atau OQ. Yang B, jika sudut QOQ sama dengan beta derajat, hitunglah sin beta, cos beta, tangen beta, kotangen beta, sekan beta, dan kosekan beta. Jawab di sini R itu sama dengan OQ, sama dengan akar ya. Karena ini kita menyangkut segitiga siku-siku ya maksudnya di sini, maka berlaku rumus Pitagoras. Akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar min 12 kuadrat plus min 5 kuadrat sama dengan 13. Sin beta itu yang A ya, anak-anak sudah tahu ya kalau R-nya 13 karena kita di sini tidak diketahui R-nya, jadi kalian harus mencari dulu R-nya. Setelah itu kalian mencari sudut yang diperintahkan yaitu sin beta derajat yaitu Y per R. Jadi min 5 per 13 sama dengan min 5 per 13. Cos beta derajat sama dengan X per R yaitu min 12 per 13 sama dengan min 12 per 13 ya. Tangen beta derajat sama dengan Y per X yaitu min 5 dibagi min 12 atau min 5 per min 12, min bagi min sama dengan positif ya anak-anak. Jadi 5 per 12. Kalau kotangen beta derajat sama dengan X per R sama dengan min 12 dibagi min 5 sama dengan positif 12 per 5. Sekan beta derajat yaitu R per X sama dengan 13 min per min 12 sama dengan min 13 per 12. Hasilnya min. Kalau pembagian berlainan tanda. Kosekan beta derajat sama dengan R per Y sama dengan 13 per min 5 sama dengan min 13 per 5. Contoh yang kedua. Untuk tiap perbandingan trigonometri berikut ini, manakah yang bertanda positif dan manakah yang bertanda negatif untuk soal di bawah ini. Jadi jawab ya, untuk yang soal yang A, sin 110 derajat. Ini jawabnya bertanda positif sebab 110 derajat sudut di kuadran kedua ya. Kalian tadi kan sudah dijelaskan kalau di kuadran 1 semuanya positif. Kalau di kuadran kedua sin yang positif ya. Jadi hasilnya positif. Yang soal yang B, cos 70 derajat ya, bertanda positif sebab 70 derajat sudut di kuadran 1. Jadi semua di kuadran 1 kan positif. Jadi hasilnya positif. Yang C yaitu tangen 273 derajat. Itu bertanda negatif sebab 273 derajat sudut di kuadran keempat ya. Sedangkan yang D bertanda positif sebab 89,9 derajat sudut di kuadran yang ke-1 karena sin semuanya perbandingan sudutnya positif ya di kuadran 1. Terus yang E ya. Yang E
itu kan sekan 132 derajat. Positif apa negatif dia? Ya, bertanda negatif sebab 132 derajat sudut di kuadran kedua. Sedangkan kosekan di sini adalah negatif, ya. Sekan di sini adalah negatif. Terus yang F, kosekan 300 derajat bertanda negatif sebab 300 derajat sudut di kuadran yang keempat. Yang keempat itu kosekan di situ kan negatif, ya. Jadi sudutnya juga bertanda negatif. Ini tergantung pada perbandingan di kuadran-kuadran tadi loh anak-anak, ya. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif di kuadran berapa, kalian lihat lagi dari depan. Kita menginjak ke contoh yang ketiga. Diketahui cos alfa derajat sama dengan 1/3. Hitunglah A sin alfa, B tangen alfa. Jawab, ya. Karena cos alfa derajat itu positif, maka kemungkinan alfa derajat terletak di kuadran 1 atau kuadran 4, ya. Karena cos alfa derajat sama dengan X per R, ya. Jadi X-nya 1, R-nya 3, maka diambil X1 dan R3. Nilai Y ditentukan dari Y. Seperti biasa kita memakai rumus Pitagoras, kalau mencari salah satu sisi siku-sikunya, berarti R kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 3 akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan hasilnya plus minus akar 8. Akar 8 itu kan 4 kali 2. Akar 4 itu kan 2. Akar 2 tetap 2. Jadi karena bentuk akar ya plus minus. Jadi 2 akar 2. Kemungkinan sudut diperlihatkan pada gambar berikut. Untuk alfa derajat di kuadran 1. Kamu lihat titik P terletak di kuadran yang ke-1. Di mana X-nya 1, R-nya 3, maka hasil Y-nya adalah 2 akar 2. Maka nilai diperoleh sin alfa, yaitu sin itu kan Y per R. Jadi sama dengan 2 akar 2 per 3. Atau boleh ditulis 2 per 3 akar 2. Untuk yang B, tangen alfa derajat, yaitu sama dengan Y per X. Di mana Y adalah 2 akar 2, X-nya 1. Jadi 2 dibagi 1 tetap 2 ya anak-anak. Jadi 2 akar 2. Seperti itu. Untuk alfa derajat di kuadran yang keempat. Perhatikan titik P itu terletak di kuadran yang keempat ya. Tadi sudah diketahui X-nya sudah 1, R-nya 3. Maka Y itu kan negatif. Kan terletak di bawah ya. Maka Y sama dengan min 2 akar 2. Maka diperoleh sin alfa derajat sama dengan Y per R sama dengan min 2 akar 2 per 3. Boleh ditulis min 2 per 3 akar 2. Yang B, tangen alfa sama dengan Y per X, yaitu sama dengan min 2 akar 2 per 1. Jadi hasilnya min 2 akar 2. Sekarang kita menginjak ke latihan soal. Di sini ada 3 soal, tolong kerjakan ya sampai batas waktu yang ditentukan. Seperti biasa yaitu pukul 17.00 anak-anak harus sudah mengirimkan jawaban Japri Bulika ya. Setelah itu saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.